Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan sebuah kisi-kisi yang akan keluar di penilaian tengah semester ganjil ya. Oke, materi yang kita pelajari tidak banyak, antara lain adalah hanya seni lukis saja ya yang masuk di dalam materi PTS berikut ini ya. Oke, aliran-aliran seni lukis yang terbesar dan terpenting dalam sejarah. Oke, yang pertama ada romantisme ya, silakan kalian hafal ya apa cirinya dan juga apa pengertiannya gitu ya. Romantisme. Dan juga harus ingat juga siapa saja kira-kira seniman yang ada di sini, terutama seniman Indonesia ya. Kalau luar negeri kan sangatlah banyak. Seniman Indonesia saja siapa yang memiliki aliran romantisme. Ya, ini ciri-cirinya silakan dibaca dengan baik ya. Oke. Lalu yang paling teringat ya, paling kalian ingat adalah yang paling bersejarah ya, adalah lukisan dari Raden Saleh dan juga Nicholas Pieneman ya. Dua karya yang sangat kontras ya. Ini juga kalian harus paham. Sudah kita pelajari di kelas 8 ya, apa perbedaannya dari dua lukisan ini ya. Walaupun sama lukisan romantisme, tapi dia memiliki ciri yang berbeda ya. Dari sudut pandang Nicholas sebagai orang Belanda dan dari sudut pandang Raden Saleh sebagai pelukis kelahiran Indonesia ya. Oke. Jadi dipahami saja kira-kira apa saja sih yang masuk ke dalam kategori romantisme ya. Silakan dibaca lagi dari pengertiannya. Lalu ada naturalisme. Nah, naturalisme ya, silakan dibaca kembali apa pengertiannya. Intinya seperti ini. Kalau naturalisme itu adalah karya yang seputar dari gambar alam. Tapi ingat ya, naturalisme itu hanya menggambarkan alam. Tapi kalian jangan jangan tertukar ya, karena di impresionisme juga bisa saja menggambar alam ya. Jadi lebih ke membedakan adalah dari jenis tekniknya ya. Kalau naturalisme itu dia lebih profesional atau lebih detail ya. Jadi dibuat semirip mungkin ya. Sedangkan impresionis adalah hanya memberikan impresi saja atau kesan bahwa gambar itu sudah mirip dengan gambar aslinya. Kalau kita lihat dari dekat gitu ya, naturalisme itu lebih rapi, halus gitu ya. Kalau impresi itu kalau dari dekat berantakan, tapi jauh kelihatan bahwa itu pemandangan yang sama seperti itu. Ya, ini ciri-cirinya. Silakan dibaca ya. Oke ya. Jadi kalian lihat saja lukisan yang seperti ini. Kalau kalian anggap ini lukisan yang sudah cukup rapi ya, berarti dia masuk ke naturalis ya. Oke, yang ketiga ada realisme. Realisme itu meliputi sebuah peristiwa ya. Biasanya objeknya itu bisa berupa objek manusia, hewan, binatang ya. Kalau alam masuknya ke naturalis. Jadi jangan digabungkan ya, agar kalian tidak pusing. Di sini bisa kalian lihat ya, walaupun ada alamnya, tapi dia lebih cenderung fokus utamanya adalah point of view-nya ya. Point of view-nya adalah objek utamanya ini nih ya, di sini seperti itu. Oke, realisme juga banyak tingkatan nih ya. Salah satunya adalah tingkatan dari hyperrealisme ya, dimana lukisan itu benar-benar mirip, sangat-sangat mirip gitu ya. Oke, lukisan realisme yang paling tua ya, yang paling bersejarah ya di dunia ya, adalah karya Leonardo da Vinci tahun 1503 sampai 1506 ya. Ya. Bahkan ini lukisan ini pun juga menjadi sebuah banyak teori ya, bahwa mengatakan bahwa lukisan ini bukan seorang wanita melainkan seorang laki-laki ya. Itu tidak tahu ya, teori konspirasi ya. Tapi intinya ini lukisan yang cukup tua ya, yang dibuat di tahun 1500-an ya oleh Leonardo da Vinci. Oke, ini hyperrealis ya. Ini benar-benar realistis. Itu hyper itu kan benar luar biasa ya. Ya, jadi bisa dilihat di sini nih ya, akurat, sangat mirip ya, seperti foto gitu ya. Kalau tidak seperti foto ya sama, realis juga, tapi kategorinya masih realis yang biasa saja gitu ya.
Nih seperti ini nih. Ini kan mirip banget nih ya, seperti foto. Kadang kalau kalian lihat di video YouTube atau video TikTok gitu ya, ada dua gambar, satu mana yang barang asli, mana yang gambar. Kadang kita suka ketukar tuh. Nah itu tuh, itu adalah aliran dari hyperrealis, realis yang super lah gitu ya. Oke, kita masuk ke impresionisme. Ada impresionisme ya. Ini saya bilang tadi ya, ini lukisan alam juga ya, walaupun ada bendanya dimasuk alam juga. Tapi kalian lihat di sini dia kelihatan ya, goresan-goresan kuasnya itu lebih terlihat gitu ya. Jadi tidak didetailin sama dia gitu ya. Ada juga yang menggunakan ujung dari tempat catnya di totol juga bisa, pakai ujung kuas, di kuas juga bisa ya. Intinya dia hanya memberikan impresi atau sekilas ya dari sebuah objek itu. Jadi ketika ada dua gambar ya, antara naturalis dengan misalnya ada soal ya, saya buat soalnya ada dua gambar ya, ada gambar alam dua-duanya. Kalian tinggal lihat aja mana yang impresi, mana yang natural. Kamu lihat dari segi dari segi detailnya aja gitu. Kalau rapi ya berarti dia masuk ke naturalis, kalau yang kasar-kasar ya masuknya ke impresionis. Jadi nggak usah bingung di situ. Nah seperti ini ya, ini kan kasar nih ya, objeknya tanaman bisa ya, seperti ini nih. Tapi ingat juga ya, jangan sampai ini kamu sebut ekspresionis. Kalau ekspresionis itu lebih bebas lagi garis-garisnya ya, tidak mengikuti bentuk aslinya gitu ya. Kalau ini kan masih mengikuti, hanya saja dia tidak diperhalus gitu ya. Jadi ingat, impresionis ini bisa kamu salah ke ekspresi, bisa kamu salah ke naturalis. Jadi dia ada di tengah-tengah mereka ya. Nah, seperti ini ya, ini kelihatan nih garis-garisan kasar ya, ini impresionis. Ya, seperti ini ya, kasar-kasar ya. Tapi kalau dari jauh ya, dari jarak 2 meter, 3 meter, bagus banget gitu ya. Itu impresi. Nah, ini ekspresionis. Kalau ekspresionis itu objeknya sudah mengalami distorsi atau perubahan bentuk ya. Garis-garisnya juga sudah banyak yang berubah gitu ya, tapi intinya objeknya tetap bisa dikenali. Ada juga lukisan yang memiliki aliran abstrak, tapi tidak Omar bahas ya, karena abstrak itu lebih luas lagi, nanti bingung ya. Intinya ekspresionisme adalah objek yang masih bisa kita kenali gitu ya, singkatnya seperti itulah ya. Seperti ini tebing ya, bukit, tebing ya, tebing tapi tidak ada tebing yang melengok-lengok, awan tidak ada yang melengok-lengok ya. Ini juga lukisan manusia ya, atau figuratif lah ya, seperti itu ya. Ini juga manusia tapi dibuat lebih ekspresif ya, ekspresionisme ya. Banyak ya, ada Van Gogh ya ini, dan juga banyak lagi. Orang Indonesia ada Avandi, Zaini, Popo Iskandar ya. Ya seperti ini ya, nih Van Gogh. Ada karya dari Edvard Munch ya. Oke, ini ekspresionisme ya, bebas, terserah dia mau lukisnya kayak gimana. Intinya dia masih melihat ini objeknya masih jelas bisa dikenali lah. Kalau tidak bisa dikenali berarti itu masuk ke abstrak ya. Oke, lanjut ke kubisme. Nah, kubisme ini ya biasanya menggunakan bentuk-bentuk geometris ya. Ini cukup gampang untuk kalian kenali. Kalau ada bentuk campuran, nah kamu lihat aja ya dari bentuknya itu mayoritas apa. Kalau mayoritas bentuknya geometris ya berarti dia masuk geometris. Walaupun kadang-kadang ada yang seperti ini ya, masih ada campuran ya, garis-garis yang melengkung gitu ya, garis-garis yang dinamis gitu ya. Jadi bisa disebut dengan kubisme ya. Artinya distorsi, bentuknya berubah lah gitu ya. Seperti ini bisa dilihat. Ya, ini kalian juga harus hafal, ingat-ingat kira-kira nih karya siapa nih ya, ini paling populer. Kalau kalian searching di Google, mereka yang paling keluar paling utama. Jadi ya minimal kalian hafal lah ya, tahu lah, kenalin lukisan siapa. Ini lukisan kubistis karya dari Pablo Picasso. Pablo Picasso ini adalah seorang lukis luar ya. Dia banyak melukis kubisme dan juga abstrak ya. Konsennya dia di situ. Ya. Oke. Ini ya seperti ini ya, masuknya ke kubisme Picasso. Oke, lanjut ada dadaisme. Dadaisme ini adalah karya yang sebetulnya dia populer, tidak begitu banyak ya, tidak begitu banyak kalau kalian lihat di Google ya. Dia ini populer di tahun berapa ya, saya lupa, pokoknya tahun lampau ya.
dimana isinya adalah karya-karya yang tidak bagus, tidak indah ya, tapi berisikan dengan sindiran secara tidak langsung tentang apa yang terjadi, apa yang ingin disampaikan ya, seperti itu. Ya, bahkan lukisan kubdadisme ini pun juga banyak yang menggunakan kolase ya, kolase gambar dicampurkan dengan lukisan gitu ya. Itu juga boleh saja, mix media, dicampur, medianya dicampur ya. Tidak hanya kanvas dengan cat, kadang juga dicampur dengan media-media lain. Oke, intinya lukisan tidak bagus ya, tidak indah gitu ya, tapi penuh dengan makna gitu ya. Kadang tentang keresahan-keresahan seniman ya, tentang politik gitu ya, atau apapun lah gitu ya, seperti ini. Ciri-ciri dari dadaisme ya, ini yang paling populer ya. Lukisan Mona Lisa dirubah menjadi diberikan kumis ya, juga janggut gitu ya. Jadi kamu tahu saja cirinya. Nah, ini yang paling banyak ya, surrealisme ya, seperti kalian populer kemarin ada anomali itu masuk ke surrealisme ya, karena objek yang nyata dicampurkan atau digabungkan dengan objek yang nyata, sehingga objek yang tergambar itu tidak mungkin ada di dunia nyata. Itulah intinya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ada rumah, itu rumah kan ada nyata ya, tangan ada nyata, tapi kalau rumah masuk rumah keluar tangan ya kan tidak ada, itu ya seperti mimpi lah, masuknya ke surrealisme, imajinasi, murni imajinasi. Tapi objeknya, ingat, objeknya adalah objek yang dikenali gitu ya. Tuh seperti ini ya, seperti ini. Ini karya paling terkenal ya, Salvador Dali ya, dan karya Golconda ya, Golconda. Oke, lalu yang terakhir ada pelukis Indonesia ini yang harus kalian tahu. Bapak tidak perlu tulis lagi namanya, minimal kalian sudah hafal di kelas 8. Ini beliau siapa dan alirannya apa. Beliau siapa dengan alirannya apa, beliau siapa alirannya apa, dan beliau adalah siapa dengan alirannya apa. Jadi hanya seputar itu saja soalnya ya, 50 soal. Jadi pengertian kalian hafalin ya, ciri-ciri kalian juga hafal ya. Yang pasti, yang paling penting adalah kalian bisa membedakan antara aliran satu dengan aliran lain. Dan soal untuk pelukis Indonesia ini kurang lebih nggak banyak, mungkin hanya ada 5 soal ya. Jadi silakan di googling kembali mereka siapa dan aliran lukis mereka itu apa aja ya. Oke, sudah seperti itu saja, cukup sedikit materi yang kita pelajari untuk PTS kali ini ya. Selamat mengerjakan, selamat belajar, semoga mendapatkan nilai maksimal. Oke, Bapak mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.